Nah, yang paling bahaya lagi kalau kita makin meningkat, tentu saja rakyat yang terkena saya katakan tadi, mereka menyebutnya sebagai pembebasan lahan, dia terapkan PSN itu dan mereka menukarnya dengan harga yang sangat murah. Konon kabarnya antara 30.000 sampai dengan 50.000. Hari ini saya dalam salah satu talk show juga mengatakan semangkok bakso aja sekarang tidak dapat seperti itu ya. Nah, tetapi yang lebih parahnya itu ketika mereka menjual dengan dipaksa untuk menjual tanahnya tersebut dengan harga murah itu, mereka tidak bisa mendapatkan pengganti untuk rumah mereka kembali. Lalu jika itu berupa tambak dan sawah serta ladang, mereka tidak lagi dapat pengganti untuk kelanjutan hidup mereka seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, itu kira-kira. Berarti dampaknya luar biasa, Bu, ya, karena Luar orang biasa. menjadi kehilangan pekerjaan ya. Luar biasa. Sumber pendapatannya dicabut ya. Misalnya betul. kalau dia petani, sawahnya diambil, Betul. dia kehilangan pekerjaan. Iya, Nelayan begitu pula ya. Iya, betul. Dan nggak mungkin kalau misalnya dia tadinya nelayan, kalau dia pindah dari situ kan nggak dapat lagi daerah-daerah Iya, laut. iya itu Kira-kira betul seperti sekali. Belum lagi kan ada sungai yang diuruk, laut yang dipagari. Itu kan membuat nelayan harus berputar. Berarti kan BBM-nya lebih besar begitu kan. Nah, saya kemudian juga akses jalan ditutup. Orang itu sudah puluhan tahun mungkin nenek moyangnya di situ begitu. Berarti kan merusak yang ada begitu. Nah, ini menurut saya kejam. Nah, saya tertarik dengan wawancara Bang Abraham Samad dengan Pak Profesor Hafid Abbas ya, yang menyatakan bahwa ini masuk dalam kategori sebenarnya pelanggaran HAM berat ya. Dan menurut saya kalau sudah mengenai HAM berat, harusnya Jokowi bisa diseret untuk dihukum. Oke, ini menarik nih. Jokowi harusnya bisa diseret kalau ini pelanggaran HAM. Kemarin kita sempat wawancara Tempo di sini, Bu. Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya proyek strategis nasional di era Jokowi itu sesungguhnya, ini kata Tempo bukan sesungguhnya, hanya modus bagi pemerintah memberi dan melindungi pengusaha nakal. Setuju. Ya. Kemudian yang lebih menarik lagi bahwa sejak berkuasa bukan hanya di PIK 2, tapi sudah ada 233 PSN. Iya. Proyek strategis nasional yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai investasi 6,247 triliun. Ini di era Jokowi. Iya. Apakah Ibu Kurnia melihat bahwa ini kan dalam gugatan pasti juga nama Jokowi ada dicantumkan ya? Iya, karena dia salah satu yang kami gugat. Oke. Apakah memang dalam penelusuran Ibu Kurnia melihat bahwa sebenarnya yang bisa diminta pertanggungjawaban juga adalah Jokowi selaku presiden pada saat itu yang mengeluarkan status PSN kepada PIK 2. Nama beliau itu saya lupa ada di nomor berapa ya, tetapi bukan nomor 1. Jadi kalau Bang Abraham Samad menanyakan apakah dia bisa, bukan bisa. Menurut saya dia adalah salah satu yang paling utama. Karena dia adalah mantan kepala negara. Dan pemberian PSN ini hanya 2 hari setelah pengumuman kemenangan. Ya, presiden yang pada hari ini berkuasa begitu. Tentu akan ada banyak perdebatan untuk itu gitu.